Selamat datang dalam sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 dan PMK Nomor 37 Tahun 2025 KPP Pratama Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tiwi. Untuk hari ini kita ada dua topik ya Bapak Ibu, ada terkait dengan PP 20 tahun 2026 yang ini nanti kaitannya dengan PPh terkait UMKM dan PMK 37 tahun 2025 yang nanti akan kaitannya dengan PPh terkait dengan marketplace gitu. Nah, di sini saya coba untuk menjelaskan ya, kita juga akan belajar sama-sama terkait dengan PP 20 terlebih dahulu. Untuk materinya apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah. Baik, kita ke PP 20 tahun 2026 terlebih dahulu ya. Untuk PP ini adalah perubahan dari PP nomor 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Sebetulnya ada dua substansi yang berubah di PP 20 ini. Yang pertama tadi terkait dengan PPh UMKM dan satu lagi terkait dengan biaya yang dianggap bukan biaya 3M, yaitu biaya untuk memelihara, untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan begitu. Nah, tapi kalau untuk hari ini kita akan khusus ke UMKM-nya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk latar belakangnya ada beberapa. Yang pertama terkait dengan paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan tahun 2025, insentif bagi dunia usaha ya. Karena sebetulnya sebelum PP 20 ini, aturannya kan kalau kita merunut dari awal, dulunya ada PP 46 tahun 2013 yang intinya PPh final 1%, kemudian ganti lagi jadi PP 23 tahun 2018 yang tarifnya jadi 0,5%, tapi ada batasan waktu. Nah, terkait dengan batasan waktu inilah yang sebetulnya baru ada penegasannya saat ini begitu. Jadi mungkin untuk wajib pajak untuk orang pribadi yang sudah pakai tarif 0,5% dari tahun 2018 kan seharusnya akan berakhir di 2024. Nah, dari tahun 2024 sampai sekarang ini baru ada PP-nya, penegasannya akan ada di sini begitu. Yang kemudian ada latar belakangnya lagi adalah kesempatan bagi wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria yang sudah melewati jangka waktu tertentu. Kemudian ada penyelarasan peraturan. Nah, ini di beberapa kasus juga tarif 0,5% ini menimbulkan strategi tax planning begitu. Jadi ada mungkin beberapa wajib pajak yang akhirnya akan memecah usahanya supaya bisa memanfaatkan tarif 0,5% tersebut. Gitu. Lalu latar belakangnya lagi adalah kebijakan yang lebih tepat sasaran. Nah, ini perbandingan antara yang ketentuan sebelumnya PP 55 tahun 2022 dengan pengaturan di PP nomor 20 tahun 2026. Yang pertama terkait dengan penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Kalau dulu ini batasannya lebih luas ya Bapak Ibu. Nah, kalau yang di PP 20 ini nanti akan ada batasan yang lebih tegas begitu ya, terutama terkait dengan penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Lalu ada pengaturan untuk 0,5% ini supaya tidak disalahgunakan untuk penghindaran pajak begitu. Kita lanjut saja. Untuk materinya mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa unduh di link tadi ya, di link sosialisasi tadi. Kalau di scroll di bawah nanti ada folder materi, silakan bisa diunduh tersebut di situ. Nah, ini perbandingannya lagi. Ada penghasilan dari usaha. Nah, yang di poin yang warna hijau ini, nah dulu kan hanya disebutkan penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Kalau di PP 20, dia secara spesifik disebutkan penghasilan usaha dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan penyesuaian jenis jasa
sesuai dengan PMK 168 tahun 2023. Nah, jenisnya apa saja nanti akan kita lihat ya. Nah, ini perbandingannya. Ini kalau kita sandingkan di PP 55, khususnya untuk yang poin B ya, di sini ada pekerjaan bebasnya kaitannya dengan seniman. Ini hanya disebutkan beberapa saja, tapi di PP 20 dia bertambah lagi, diperluas lagi definisinya, ada pemahat, pelukis, konten kreator, selebgram. Ini berarti masuk ke dalam pengecualian yang tidak bisa menggunakan tarif 0,5% gitu. Nah, kita ke intinya, ada perubahan subjek. Nah, kalau dulu di PP 55 tahun 2022, subjeknya hampir semua WP kecuali yang BUT ya yang bisa pakai. Nah, kalau di PP 20 yang bisa menggunakan tarif 0,5% hanya orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi. Nah, wajib pajak yang sebelumnya bisa pakai seperti CV atau PT, ini sekarang tidak bisa lagi pakai tarif 0,5%. Nah, mungkin kondisinya, karena dulu kan sudah ada yang pernah pakai ya, yang misalnya ada CV, dulunya dia bisa pakai, nah sebetulnya jangka waktunya masih belum terlewati. Nah, perlakuannya nanti seperti apa, kita lihat lagi ya nanti di belakang. Nah, ini contoh saja. Ada perubahannya, pengecualian subjek bagi PTOP tertentu. Nah, kalau dulu, ya baik OP maupun PT-nya kan boleh ya pakai 0,5%. Nah, kalau yang sekarang, ini nanti akan digabungkan. Jadi omsetnya PT dan omsetnya orang pribadinya nanti akan digabungkan. Kalau sudah lebih dari 4,8 M, berarti tidak bisa juga pakai tarif yang 0,5% ini. Di sini kalau Bapak Ibu lihat ada satu atau lebih PTOP dan PTOP pemiliknya dengan jumlah keseluruhan omset lebih dari 4,8 miliar tidak dapat menggunakan PPh final 0,5% WP PBT. WP PBT ini WP dengan peredaran bruto tertentu ya Bapak Ibu. Artinya yang boleh pakai tarif ini. Gitu. Nah, ini tadi juga sehubungan dengan yang jasa tadi ya. Jadi kalau ada PTOP yang dibentuk oleh OP dan OP-nya ini punya keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis. Ini perlakuannya juga tidak bisa pakai yang 0,5%. Ada di contohnya ya Bapak Ibu. Misalnya di sini Tuan A merupakan konsultan yang menyerahkan jasa konsultasi perpajakan. Jadi Tuan A-nya ini adalah konsultan ya Bapak Ibu. Kalau konsultan kan berarti tidak bisa pakai 0,5%. Kemudian Tuan A ini mendirikan PT perorangan ya, yang memberikan jasa sejenis, yaitu jasa konsultasi perpajakan juga. Nah, berarti PTOP-nya tidak bisa memanfaatkan tarif 0,5% juga, begitu. Nah, ini tambahan. Nah, kalau wajib pajak koperasi, ini kan dari yang ketentuan sebelumnya juga disebutkan bisa menggunakan tarif 0,5% dalam jangka waktu 4 tahun ya. Ya, kalau secara prinsip koperasi kan tadi masih boleh pakai 0,5%, jadi bisa tetap diteruskan begitu. Nah, ini kita sandingkan juga perbedaannya. Kalau dulu peredaran bruto itu hanya disebutkan merupakan peredaran bruto atas penghasilan usaha yang dikenai PPh final. Nah, kalau yang definisi yang sekarang, peredaran bruto itu ditentukan dari jumlah keseluruhan peredaran bruto atas penghasilan dari usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Berarti atas semuanya. Nah, ini perbandingannya. Dari angkanya sama ya Bapak Ibu, cuman perlakuannya akan berbeda. Di sini ada Tuan A, sama-sama Tuan A, dia ada penghasilan dari perdagangan bahan pangan, omsetnya 2 miliar. Dia juga punya usaha jasa konstruksi 1 miliar.
Dan dia juga kebetulan juga bekerja sebagai penceramah dan mendapatkan penghasilan 1,5 miliar. Nah, kalau dulu yang dipakai untuk menentukan batasan 4,8 M-nya ini hanya dari pekerjaan yang hanya dari usaha perdagangan bahan pangan saja. Jadi dari sekian banyak penghasilannya, dulu yang dipakai untuk menentukan batasannya hanya yang 2M saja, hanya dari perdagangan bahan pangan. Nah, kalau yang sekarang dia dilihat dari semuanya. Dilihat dulu tadi dari perdagangan bahan pangan ada 2M, konstruksi 1M, pekerjaan bebas 1,5M, di total 4,5M. Masih di bawah 4,8 ya Bapak Ibu, jadi tetap bisa menggunakan 0,5%. Nah, kena 0,5%-nya apakah atas semuanya? Tidak ya Bapak Ibu. Jadi tarifnya 0,5%, dikenakannya atas yang penghasilan 2M saja. Cuma untuk menentukan batasan 4,8M-nya, ini dari semuanya. Gitu. Jadi nanti kalau menghitung penghasilan berapa yang harus disetor dengan tarif 0,5% tadi, berarti 0,5% dikali 2M saja, bukan dikali semuanya. Karena kalau yang jasa konstruksi kan juga sudah ada PPh final sendiri ya, sudah ada tersendiri tarifnya, kemudian yang pekerjaan bebas ini kan tidak final ya. Jadi 4,5M ini hanya untuk menentukan batasnya, begitu. Nah, ini perbandingannya. Tadi Tuan A, sekarang ada Tuan B. Jenis penghasilannya sama ya, ada penghasilan dari perdagangan bahan pangan, jasa konstruksi sama penceramah. Cuma dari nominalnya di sini berbeda. Nah, kalau dulu, meskipun ini kalau di total nilainya sudah lebih dari 4,8M, Tuan B tetap bisa memanfaatkan 0,5%-nya. Karena dulu untuk penghitungan penghasilan brutonya itu dilakukan sendiri-sendiri begitu. Jadi kalau ada usaha perdagangan bahan pangan dia sendiri, nanti jasa konstruksi ya sendiri, pekerjaan bebas ya sendiri. Jadi kalau dulu bisa. Cuman kalau sekarang, sesuai dengan PP nomor 20 tahun 2026, ini kan yang dilihat dari seluruh penghasilan yang diterima oleh Tuan B. Nah, karena di sini nilainya sudah lebih dari 4,8M, maka sesuai dengan PP 20 tahun 2026, Tuan B tidak bisa menggunakan tarif 0,5% lagi. Dia harus menggunakan tarif pasal 17 UU PPh atau kita mungkin lebih mengenalnya dengan istilah tarif umum gitu. Nah, ini juga perbedaan lagi ya. Kalau dulu ada batasan waktu untuk pemanfaatan tarif 0,5%. Jadi kalau untuk orang pribadi, paling lama menggunakan 7 tahun sejak tahun pajak terdaftar. Jadi misalnya, tadi sudah saya singgung juga di depan, kalau orang pribadi tersebut sudah menggunakan tarif 0,5% dari tahun 2018, berarti kan 7 tahunnya berakhir di 2024. Tahun 2025 harusnya dia sudah menggunakan tarif umum. Begitu juga untuk yang wajib pajak badan, kalau untuk yang perseroan perorangan ini paling lama 4 tahun sejak tahun pajak terdaftar. Jadi kalau terdaftarnya misal PT Perorangan ini kan baru dimasukkan di PP 55 tahun 2022 ya. Jadi kalau dia sudah terdaftarnya di tahun 2022, harusnya tahun ini tahun 2022. Harusnya tahun 2025 terakhir dia memanfaatkan 0,5%-nya dan tahun ini, tahun 2026, dia sudah harus menggunakan tarif umum. Nah, tapi di PP 20 tahun 2026 ini, ketentuan terkait dengan batasan waktu bagi orang pribadi dan perseroan perorangan ini dihapus ya Bapak Ibu. Jadi kalau posisinya tadi orang pribadi, misal tadi dia sudah menggunakan tarif 0,5% dari tahun 2018, menurut PP 20 tahun 2026 ini tetap bisa dilanjutkan. Jadi sepanjang memang omsetnya masih di bawah 4,8M ya Bapak Ibu. Jadi kalau orang pribadi dia masih memenuhi kriteria, dia bisa pakai seterusnya karena memang tidak ada batasan waktu lagi untuk di PP 20 ini. Untuk yang perseroan perorangan juga sama ya perlakuannya Bapak Ibu, jadi tidak ada batasan waktu. Nah, ini untuk ketentuan peralihannya, karena kan tadi ada waktu yang kosong ya Bapak Ibu. Misalnya tadi wajib pajak orang pribadi terdaftar di 2018, tahun 2024
harusnya terakhir dia pakai 0,5%. Di sini di ketentuan peralihan disebutkan dapat dikenai 0,5% untuk tahun pajak 2025 dan 2026. Artinya sebetulnya bisa dilanjutkan saja. Kalau sebelumnya karena memang belum ada ketentuan ini belum terbit, PP 20-nya belum terbit, kemudian dia bayarnya jadi pakai tarif umum, dia bisa tetap pakai 0,5%, berarti dengan mekanisme pembetulan gitu. Jadi kalau dia mau tetap melanjutkan 0,5%-nya, silakan nanti menggunakan pembetulan untuk tahun 2025 begitu. Dan sama juga untuk yang PTOP tadi, karena harusnya berakhir di 2025, maka yang 2026 kalau dia mau lanjut 0,5% juga silakan bisa dilanjutkan. Kalau yang sebelumnya sudah terlanjur disetorkan dengan tarif umum dengan PPh 25 begitu ya, nanti silakan bisa dilakukan pembetulan saja begitu. Nah, kalau koperasi ini juga untuk yang jangka waktu yang peralihannya ini agak unik ya Bapak Ibu. Kalau di PP 20 ini disebutkan koperasi yang terdaftar sebelum PP berlaku dan jangka waktu pemanfaatan PPh 0,5% berakhir pada tahun 2024 sampai dengan 2029 dikenai PPh final. Jadi kalau untuk koperasi ini ada relaksasi ya. Jadi untuk koperasi bisa pakai tarif 0,5% sampai tahun 2029. Nah, kemudian untuk terkait dengan surat keterangan, terkait dengan pemotongan, ini dinyatakan tetap berlaku sampai wajib pajak yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria. Artinya seperti tadi, orang pribadi, dia sudah punya surat keterangan, suket yang biasa dipakai untuk ketika ada pemotongan. Nah, setelah ada PP ini, walaupun suket nanti dinyatakan berakhir pada sampai dengan Desember 2024 begitu, sebetulnya masih tetap berlaku gitu. Nah, ini juga suket untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi juga sama yang perlakuannya, selama memang masih memenuhi kriteria berarti masih bisa digunakan. Nah, kalau yang badan selain PTOP dan koperasi yang daftar sebelum PP baru berlaku dapat menggunakan tarif 0,5% sampai dengan jangka waktu pemanfaatannya berakhir. Mungkin nanti lebih jelasnya Bapak Ibu bisa lihat di ketentuan peralihan ini ya. Nah, ini warna-warna ini menandakan sampai kapan dia bisa memanfaatkan tarif 0,5%-nya. Kita lihat dulu dari yang paling atas ada CV, firma, dan BUMDes. Contohnya CV-nya terdaftar di tahun 2023. Nah, 2023 berarti kan dia terdaftar sebelum PP 20 tahun 2026 ini terbit. Artinya dia masih bisa pakai tarif 0,5% sampai dengan 31 Desember 2026. Kalau misalnya dia terdaftarnya tahun 2024, berarti dia bisa pakai tarif 0,5% sampai dengan tahun 2027. Begitu juga, misal dia terdaftarnya di tahun 2025 bisa sampai 2028. Dan kalau dia terdaftarnya misal ya tanggal 20 April 2026. Nah, 20 April tahun 2026 ini kan berarti sebelum PP ini terbit. Berarti dia bisa pakai sampai tahun 2009. Nah, kalau dia terdaftarnya 22 April atau mungkin terdaftarnya hari ini ya, tanggal 28 Juli, dia berarti tidak bisa menggunakan tarif 0,5%, dia harus menggunakan tarif umum gitu. Nah, kalau untuk PT juga sama, misal dia terdaftar di 2024, berarti terakhir pakainya di 2026. Terdaftar 2025, pakainya berarti sampai 2027. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini sebetulnya salah satu alasan kenapa dipersempit, karena sebetulnya kalau untuk badan usaha, meskipun dia menggunakan tarif 0,5%, tapi kalau badan usaha ini melaporkan SPT tahunan, sebetulnya kan tetap diminta laporan keuangan ya Bapak Ibu. Jadi sebetulnya dia sudah ada laporan keuangan sendiri, sudah tahu penghasilan bersihnya berapa, karena itu
memang sebaiknya dan diarahkan juga oleh ketentuan ini untuk menggunakan tarif umum saja. Nah, kemudian untuk orang pribadi, di sini kolomnya terisi semua ya, Bapak Ibu. Jadi untuk orang pribadi, selama memang omsetnya di bawah 4,8 miliar, ini bisa menggunakan tarif 0,5% seterusnya. Nah, kalau untuk PTOP, PT perorangan ya Bapak Ibu, di sini dicontohkan, misal dia terdaftarnya tahun 2022. Di sini juga warnanya sama, jadi dia bisa menggunakan sampai seterusnya. Nah, yang agak unik di sini yang koperasi. Misal koperasinya terdaftarnya tahun 2021. Kalau berdasarkan hitungan waktu koperasi kan hanya 4 tahun. Tapi di ketentuan ini disebutkan bahwa khusus untuk koperasi memang bisa menggunakan tarif 0,5% sampai dengan tahun 2029. Jadi di sini ada terdaftar 2021, berakhirnya juga sama 2029. Terdaftar 2022 juga sama sampai 2029. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau yang paling bawah, ini karena memang dia terdaftarnya 2027, berarti ya sampai 2030 karena menghitung 4 tahunnya tadi gitu. Nah, itu saja terkait dengan PP 20 ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau memang belum ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ke materi selanjutnya atau break dulu? Kita balikin ke saya dulu. Oke, iya Kak. Saya kembalikan ke moderator ya untuk acara tersebut. Baik. Ya, di sini menarik sekali ya pembahasan terkait PP 20 tahun 2026. Ini memang perubahan ini cukup pro rakyat lah di sini untuk usaha mikro. Di sini mendapatkan kepastian, tidak ada lagi batasan waktu ya Bapak Ibu untuk orang pribadi dan PT perorangan. Dan di situ ada skema terkait pemecahan usaha di situ juga dihapuskan. Dan baik Bapak Ibu, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung raise hand aja atau bisa di kolom chat ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya di sini kita akan beralih ke materi selanjutnya. Nanti akan dijelaskan terkait PMK 37 tahun 2025 terkait pemungutan yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam hal ini marketplace ya Bapak Ibu. Silakan kepada Ibu Nindi, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum, perkenalkan saya Widu Tenyulu dari KPP Cianjur. Di sini kita akan menjelaskan untuk aturan PMK 37 tahun 2025 yang PMSE. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ini aturan terbit dari tahun kemarin ya, dari tanggal 1 Juli 2025 maaf. Jadi sebenarnya itu bukan aturan baru, cuma udah lama. Tapi kan karena kita melibatkan pihak lain sebagai pemungut, jadi kita membutuhkan penyesuaian seperti itu. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, jadi sebenarnya yang kita tahu kan kawan pajak, jadi semenjak pandemi COVID kan kita banyaknya mulai belanja online ya. Itu sebenarnya mulainya dari trennya dari 2018 dan mulai signifikan semenjak 2019. Sehingga kalau misalnya dilihat dari gross merchandise value-nya, penjualan melalui e-commerce ini terus mengalami kenaikan yang pesat ya, dan diperkirakan akan terus naik nilainya. Nah, sehingga di sini market Menkeu
menunjuk pihak lain sebagai pemungut untuk melakukan pemungutan PPh pasal 22. Yang ini untuk melakukan jadi si marketplace, pihak lain ini di sini marketplace ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai pemungut PPh untuk pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan yang diterima oleh pedagang dalam negeri dalam mekanisme selalu melalui sistem elektronik. Nah, seperti yang dijelaskan di awal, ini bukan pajak baru, melainkan mekanisme penyesuaian pajak bagi yang berdagang di marketplace. Dan tujuannya adalah untuk memastikan keadilan. Jadi kan kalau misalnya dulu, kalau yang offline itu kita bisa kedetek ya. Cuma orang-orang yang bisnis online itu kita nggak tahu dia jualan di mana aja. Nah, dengan adanya sistem 437 ini untuk memastikan adanya keadilan. Jadi baik pedagang yang bisnis online maupun offline memiliki kepastian hukum yang sama. Terus juga memberikan kemudahan dan kesederhanaan administrasi. Jadi otomatis nanti dipotong sama marketplace. Sehingga kawan pajak itu tidak perlu membayar sendiri seperti biasanya. Serta yang terakhir adalah memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Nah, penunjukannya sendiri ini cap-nya kemarin ditetapkan tanggal 1 Juli 2026. Dan yang marketplace untuk yang di cap yang awal ini ditunjuk 4 marketplace, yaitu Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Lazada. Dan masa berlakunya itu adalah 1 bulan setelah adanya cap ini. Tapi untuk kedepannya ini akan ada marketplace lain yang akan ditunjuk. Jadi sekarang untuk sementara kami pilih untuk 4 marketplace ini yang digunakan untuk awal untuk penerapan PMK 37 ini. Terus kewajiban marketplace yang ditunjuk ini apa? Yang pertama adalah dia melakukan pemungutan pasal 22 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri. Yang kedua adalah melakukan penyetoran dan pelaporan atas PPh 22 yang telah dipungut sesuai ketentuan, lalu menyampaikan data dan informasi sebagaimana diatur dari pasal 15. Jadi semua penghasilan yang di dalam sini sama merchant sama pedagang dalam negeri ini yang bertransaksi melalui 4 marketplace tadi langsung dipungut sama marketplace untuk pasal 22. Dan nanti penyetoran dan pelaporannya si marketplace akan lapor unifikasi, dan kalau misalnya pedagangnya sini lapor SPT tahunan. Terus apa yang menjadi kalau misalnya marketplace ini tidak melaksanakan kewajiban pemungutan tersebut, maka dia akan dikenai sanksi administrasi atau pidana sesuai dengan undang-undang perpajakan sama sanksi pemutusan akses yang akan dilakukan sama Komdigi. Jadi itu kami akan berkolaborasi dengan Komdigi untuk melakukan sanksi pemutusan akses tersebut. Nah, kapan berlakunya? Berlakunya itu adalah mulai 1 Agustus. Karena tadi kan penetapan di 1 Juli dan dilaksanakan 1 bulan setelahnya. Untuk kriteria merchant-nya apa aja nih? Yang pertama, dia harus memiliki penghasilan yang menggunakan rekening atau dalam negeri. Lalu alamat IP protokol, nomor teleponnya juga harus dari negara Indonesia. Apa saja? Dan kriteria pedagang dalam negeri itu selain penjual si merchant tadi, itu juga dikenakan kepada jasa pengiriman serta perusahaan asuransi. Jadi kalau misalnya kita belanja online kan di situ ada ekspedisi, mau jasanya lewat siapa nih? Apakah yang kita sebutkan katakanlah pakai JNE atau Shopee Express atau apa gitu. Nah itu dikenakan untuk jasa pengiriman ekspedisinya karena dia termasuk kriteria pedagang di sini. Juga kalau misalnya kita membeli barang kan suka ada asuransinya di sana bisa kita pilih. Itu juga atas asuransi tersebut si perusahaan asuransi tersebut akan dikenakan tarif pasal 22 ini. Lalu kewajiban penyampaian informasinya apa aja yang harus diberikan adalah NPWP atau NIK serta alamat korespondensi. Nah, cuma di sini ada kita jadi kalau misalnya dalam hal ini kawan pajak sebagai merchant di platform online tadi,
Jadi kalau misalnya KWS pajak memiliki omset yang sampai dengan 500 atau di bawah 500, itu bisa membuat surat pernyataan memiliki omset sampai dengan 500 juta. Tapi ini hanya berlaku untuk PPOP, hanya untuk orang pribadi. Kalau untuk badan, dia bisa menggunakan yang dari SKB. Jadi ini sesuai dengan yang tadi dijelaskan sama Ibu Tiwi, bahwa kan kalau orang pribadi memiliki fasilitas UMKM, itu ada fasilitas 500 juta. Jadi sebenarnya perlakuannya sama. Ketika omsetnya masih sampai dengan 500 juta, itu tidak dikenakan tarif pajak. Nah ini untuk format surat pernyataannya. Ini Bapak Ibu bisa ngambil juga dari lampiran PMK 37 tahun 2025. Nanti diisi nama, nik, alamat, terus kita kalau misalnya orang pribadi berarti kita pilih wajib pajak. Kalau misalnya kuasa, ini kita pilih juga wakil atau kuasa dari siapa. Jadi kalau misalnya untuk kuasa, namanya yang untuk atas ini identitas kuasanya, dan di bawah adalah yang diwakilkannya. Terus di poin nomor 7 ini, kita mengisi sudah melewati apa belum. Seperti itu, kalau sudah diberi kotaknya di mana, tanggal berapa, dikasih dibubuhi materai, dan ditanda tangan. Ini untuk yang orang pribadi dengan omset sampai dengan 500 juta per tahun di tahun itu. Nah, terus untuk badan bagaimana? Badan kalau misalnya dia dapat mengajukan SKB PPh 22 tadi dengan syarat seperti ini. Jadi sepanjang dia dapat membuktikan tidak ada terutang pajak penghasilan, karena yang pertama misalnya dia memiliki kerugian fiskal, terus memang berhak untuk melakukan kompensasi kerugian fiskal atau pajak penghasilan yang telah dibayarkan lebih besar daripada PPh yang terutang. Jadi harus memenuhi 3 kriteria ini untuk WP badan yang mau mengajukan SKB PPh 22. Besaran pungutannya berapa? Besaran pungutannya itu ada di 0,5% dari peredaran bruto yang diterima oleh merchant yang tercantum dalam dokumen tagihan. Ini belum termasuk PPN dan PPNBM. Saat terutangnya adalah saat pembayaran diterima oleh marketplace. Jadi kan kalau kita belanja di marketplace itu kan uang dari konsumen biasanya masuk dulu ke marketplace, tidak langsung dibayarkan ke merchant. Karena di sini untuk kalau misalnya kadang ada retur lah, apakah ada pengembalian dan sebagainya, atau misalnya dia dibatalkan. Nah, itu seketika pembayaran tersebut diterima sama marketplace, itu sudah terutang. Nah, ini adalah skema pemungutan oleh marketplace. Jadi nanti marketplace itu akan menerbitkan ketika dia memberikan transfer uang penjualannya, hasil penjualannya, dia akan memberikan juga bukti potong PPh 22. Nah, bukti potong PPh 22 ini bisa digunakan untuk pelaporan SPT tahunan. Nanti di SPT tahunan Bapak Ibu, dia akan masuk ke bagian yang final. Itunya apa sih bukti potongnya itu. Nah, kalau untuk marketplace sendiri, dia akan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT masa unifikasi. Seperti itu. Nanti kalau misalnya untuk ininya sendiri sih, sistemnya nanti bisa antara, kalau di PMK ini sih satuan, cuma ada kemungkinan akan dibuat secara agregat per bulan untuk pelaporan dari marketplace ke DJP. Nah, ini adalah skema pemungutannya. Jadi kalau dilihat di sini Bapak Ibu ada 2 kriteria ya, orang pribadi dan badan. Orang pribadi kita bagi menjadi 3 kriteria lagi, yaitu yang dengan omset kurang sampai dengan 500 juta, dia tidak dipungut, dengan catatan Bapak Ibu melampirkan surat pernyataan yang tadi dan dijelaskan sebelumnya. Nah, terus kalau misalnya dia sudah melebihi 500 juta, tapi belum lebih 4,8 miliar, maka akan kena tarif di 0,5%. Nah, ini kan kalau misalnya ini di atas tarif yang kedua ini, atas pengenaan yang kedua ini akan dibedakan menjadi dua sifat pungutannya ya, sifat PPh-nya, yaitu yang final dan tidak final. Kalau final berarti bisa untuk pelunasan PPh final, kalau tidak final berarti dia bisa menjadi kredit pajak kredit pajak bagi si wajib pajak tersebut jika dia sudah tidak menggunakan
tarif final ya. Jadi dia misalnya pakai mekanisme umum deh orang pribadi ini, maka tarif si bukti potongnya dia dapat dari marketplace dapat digunakan sebagai kredit pajak dari SPT tahunan. Begitu juga untuk yang di atas 4,8 miliar, itu tarifnya tetap 0,5%. Dan ketika sifatnya tidak final, dia akan jadi kredit pajak seperti itu. Dan untuk badan, karena badan kan selama dia tidak mengajukan SKB, tidak memenuhi SKB yang tadi, untuk sama juga tarifnya di 0,5%. Dan ini dibagi menjadi kalau misalnya badannya masih memenuhi kriteria final, dia dapat sebagai untuk pelunasan PPh-nya, kalau tidak final atau menggunakan ketentuan umum, maka bisa menjadi pengurang pajak di SPT tahun ini dia. Terus untuk pemungutannya, yang dipungutnya itu atas PPh pasal 22, yang wajib dipungut dan di-store oleh merchant, oleh marketplace. Jadi kalau misalnya nih kawan pajak orang pribadi, terus misalnya tuh dalam penjualannya kan kita sekarang tuh kumulatif ya, bukan hanya yang dimiliki di mungkin atau kalau punya platform atau punya toko online di berbagai platform gitu ya. Terus ketika misalnya di bulan September ini misalnya ternyata kalau pajak dikenai omsetnya sih sudah melebihi 500 juta, maka paling telat kalau pajak harus membuat pernyataan penghasilan yang di atas 500 juta itu di akhir September, dan per bulan depannya di 1 Oktober marketplace itu sudah harus memungut PPh pasal 22 ini dari kawan pajak seperti itu. Tapi berbeda dengan yang kalau misalnya di bawah 500 juta. Begitu kawan pajak menyampaikan, itu seketika itu juga tidak akan dikenakan tarif pajak 0,5. Jadi kalau misalnya kawan pajak masih ada yang belum memiliki toko online, belum menyampaikan surat pernyataan omset, lakukan segera karena kan akan dikenakan di per 1 Agustus. Jadi maksimal di 31 Juli ini udah harus mengupload untuk surat pernyataan offset sampai dengan 500 juta. Karena kalau tidak, marketplace akan menganggap kalau pajak ini memiliki termasuk merchant yang dapat dikenai PPh pasal 22. Nah ini kan dapat PPh perlakuannya itu tadi yang ada dapat dijadikan sebagai kredit pajak, juga yang final. Jadi kalau misalnya yang final, misalnya kan di merchant di marketplace itu kalau pajak misalnya melakukan penyewaan tanah atau bangunan, maka marketplace akan tetap memotong 0,5. Sedangkan kalau misalnya seperti kita tahu kalau yang namanya persewaan itu kan tarifnya di 10%. Nah, untuk yang 9,5%-nya pajak akan melakukan pembayaran sendiri. Jadi nanti bikin bukti potong pembayaran sendiri, lalu melaporkan di SPT unifikasinya pada saat masa di sewa itu dilakukan. Jadi kalau misalnya memang ada kekurangan harus dibayarkan sendiri seperti itu. Ini yang tadi sudah saya jelaskan. Nah ini ada beberapa, jadi tidak semua yang berjual pedagang dan merchant di sini yang dipungut. Jadi di sini ada 6 kriteria yang dimana dia tidak dipungut PPh pasal 22 ini. Yaitu yang tadi orang pribadi yang penghasilan brutonya tidak melebihi 500 juta dalam 1 tahun berjalan dan sudah menyampaikan surat pernyataan. Jadi sponsornya di sini adalah kita harus menyampaikan surat pernyataan bahwa penghasilannya belum melebihi 500 juta, karena kalau tidak ada maka akan dipotong PPh 22. Lalu untuk penjualan, pengiriman atau ekspedisi bagi orang pribadi sebagai mitra perusahaan, dalam arti di sini kalau misalnya kayak pakai Grab Express atau misalnya pakai Gojek pengirimannya instan, nah itu nggak kena. Lalu penjualan barang atau jasa pedagang negeri yang menyampaikan yaitu SKB tadi. Jadi kalau misalnya badan dia punya SKB dia upload itu nggak akan kena.
Lalu yang keempat adalah penjual pulsa dan kartu perdana. Terus yang kelima ada penjual emas perhiasan, emas batangan, perhiasan. Karena ini kan ada aturannya sendiri ya untuk penjualan emas perhiasan ini, ada PP-nya sendiri yang dipotong final juga sehingga dia tidak dipungut. Lalu yang tadi pengalihan hak atas bangunan. Itu karena sebagiannya kekurangannya akan dibayarkan sendiri oleh pedagang. Terus dokumennya itu, dokumen pemungutan pajak ini nanti akan dibuat sama marketplace, dan paling minimal banget di situ harus ada nomor dan tanggal dokumen tagihan, nama pihak lainnya siapa, nama akun pedagangnya itu apa, identitas pembeli barang atau jasa, terus jenis barangnya, harga jual, hak potongan harga, dan nilai pajak penghasilan yang dipotong sama marketplace. Dan atas dokumen tagihan ini dipersamakan sebagai bukti pungut gitu. Nah, kalau misalnya marketplace itu kan kita kayak suka ada return, pembatalan gitu dari transaksi. Nah, itu pemberlakuannya adalah nanti marketplace itu membuat pembetulan atau dokumen tagihan yang jadi kita akan si marketplace itu mengeluarkan bukti potong baru, bukti potong negatif. Jadinya si itu dikembalikan sebagai pengurangnya nanti. Jadi si nomor nanti dokumen pembetulannya itu atau pembatalannya atas barang di retur itu wajib merujuk pada nomor dokumen di tagihan awal. Oke. Jadi yang untuk pelaporannya wajib pihak si marketplace itu nanti kan tadi seperti yang bisa dijelaskan, dia akan melaporkan PPh pasal 22 yang dipungut dan dia melaporkan di SPT masa unifikasi dengan informasi yang tadi yang seperti yang di sini. Ada dokumen tagihan, juga ada informasi lain berupa nama akun, NPWP, sama email, dan informasi yang tercantum dalam dokumen yang bersangkutan dengan bukti pemungutan pasal 22. Nama PPh-nya itu berapa yang telah dipungut dan di-store. Nah, poin penting di sini adalah perlu ditegaskan bahwa PPh pasal 22 PMSE ini bukan jenis barang baru, dan juga dia memberikan level playing field bisnis antara online dan online. Jadi memberikan kepastian hukum ya antara pedagang online dan offline. Pedagang kecil juga tetap dilindungi karena dengan mekanisme tidak dipungut tadi yang menggunakan surat pernyataan, terus tarifnya juga rendah 0,5 dan dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak atau pelunasan PPh final. Dan pihak penanggung pajak adalah pedagang, bukan pembeli atau marketplace. Jadi di sini lebih untuk kepastian hukum ya bagi semua yang menjalankan bisnis. Ini kita masuk ke contoh kasus. Misalnya di sini ada marketplace JB. Jadi marketplace JB adalah PMSE yang berkedudukan di Indonesia dan telah ditunjuk sebagai pihak lain oleh Menteri Keuangan, di mana cap-nya ditetapkan di 1 Agustus. Maka dari kasus ini, marketplace JB semenjak kelas 1 September, dia sudah harus melakukan pemungutan PPh pasal 22. Ini adalah contoh kasus untuk pembuatan bukti potongnya. Di sana ada beberapa list pedagangnya. Di sini ada Tuan WY, dia adalah orang objek pajak pribadi dalam negeri. Jadi terus ada Dona NLG, ada PT Hans, dia penjual tapi badan. Ada Mister MA, dia penjual dari luar negeri. Tuan XY, dia orang pribadi. Di sini mitra perusahaan kayak Gojek atau Grab. Ada VTFQ, ada VT yaitu penyedia jasa pengiriman seperti JNE, Sepi Express, dan PT YS itu adalah perusahaan asuransi. Maka informasi yang harus disampaikan untuk
eh, pedagang orang pribadi dalam negeri, dia harus memasukkan informasi NPWP di alamat korespondensi dan surat pernyataan. Kalau misalnya peredaran bruto dia masih sampai dengan 500. Jadi semua sama sih kurang lebih. Jadi kalau kita lihat contoh kasus di Tuan WY. Jadi WY ini dia omsetnya masih di bawah 500 sampai dengan 500 juta per September, dan dia sudah menyampaikan suratnya. Jadi sehingga dia kan ketika dia bertransaksi dia tidak dikenai tarif. Jadi kita lihat di sini di tanggal 2 September Tuan WY menjual komputer dengan harga 8 juta. Pengirimannya digunakan dengan jasa pengiriman PT FQ sebesar 150.000 dan pembeli asuransi. Jadi si pembelinya mengasuransikan pengiriman ini melalui jasa PT YS dengan biaya 50.000. Maka marketplace JB selama bulan September atas transaksi yang dilakukan oleh Tuan WY ini dia tidak dikenakan tarif karena tadi kan sudah menyampaikan surat pernyataan omset di bawah 500. Untuk Tuan FQ sebagai jasa pengiriman, dia dikenakan tarif 0,5% dan PT YS sebagai asuransi, dia dikenakan tarif dari 0,5%, sehingga atas transaksi ini marketplace memungut PPh 22 sebesar 1.750 dari PT FQ dan 250 rupiah dari PT YS. Nah, ini ada transaksi Tuan WY juga. Jadi ternyata per September, tanggal 20 September, omsetnya telah melebihi 500 juta. Dan PT WY menyampaikan surat kalau dia surat pernyataan omsetnya melebihi 500 juta di 30 September. Karena kan tadi seperti yang disebutkan, ketika si omset pedagang ini sudah melebihi 500, dia harus mengirimkan surat pernyataannya itu maksimal di akhir bulan bulan berjalan di omsetnya ketika menyentuh di atas 500 juta ini. Nah, ini contoh kasusnya di 7 Oktober dia menyewakan ruangan dengan harga 20 juta. Lalu di 11 Oktober menjual pulsa 200.000. 14 Oktober dia menjual printer 3 juta. Jasa pengiriman PT FQ sebesar 50.000 dan asuransinya 20.000. Terus pada tanggal 15 Oktober menjual komputer di 15 juta dan dikirimkan menggunakan kurir toko. Atas pengiriman menggunakan kurir toko itu dikenakan biaya ongkos kirim 200.000 dan di pembeli juga ada mobil asuransi sebesar 100.000. Lalu pada tanggal 14 Oktober ada pembatalan transaksi atas printer yang tadi. Penjualan printer yang tanggal 14 Oktober ada yang di retur. Jadi ongkos kirimnya ditanggung pembeli dan asuransinya tidak bisa dikembalikan. Atas kasus ini, jadi untuk persewaan ruangannya karena pada tanggal 7 Oktober itu dia sudah omsetnya lebih dari 500 juta, maka Tuan WY dikenakan tarif atas sewanya 2,5%, yaitu 100.000. Nah, tapi kan yang namanya sewa kan kita harusnya 10% ya. Jadi atas sisa dari PPh atas sewa ini terutama itu dibayarkan sendiri oleh Tuan WY. Jadi dia nanti bikin bukti potong setor sendiri dan dilaporkan melalui SPT unifikasi maksimal pada tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi di November dia udah harus melaporkan SPT unifikasi atas sisa sewanya ini yang 9,5%. Terus atas transaksi 11 Oktober karena pulsa kan tadi termasuk yang dikecualikan, jadi PT Merchant JB ini tidak mengenakan tarif apapun atas transaksi penjualan pulsa ini. Yang untuk 14 Oktober dia kan ada transisi printer 3 juta. Terus kita di sini ada juga untuk PT FQ-nya ongkirnya 500, terus asuransi 20.000.
Jadi, maka atas transaksi tersebut dikenakan tarif PPh sebesar dengan total 15.350. Nah, ini untuk penjualan komputer yang menggunakan kurir toko. Jadi kalau misalnya ketika kurirnya toko itu kita masukkan ke dalam DPP. Ini yang membedakan. Jadi di PPP si tuan G-nya ini, sehingga DPP-nya itu di 15.200 karena barang plus ongkir. Jadi PPh yang dia kenakan sebesar yang dikenakan adalah 76.000. Dan untuk PTYS sebagai asuransi dia dikenakan 0,5% yaitu PPh-nya di 500 rupiah. Nah, atas return. Nah, ini yang tadi saya bahas mengenai bukti potong negatif. Jadi ketika ada return, marketplace itu akan membuat bukti potong baru yang bisa dijadikan nanti kredit pajak. Jadi ini negatif list gitu ya. Jadi di sini di DPP-nya yang dikembalikannya dari returnnya sebanyak 3 juta di kedai tarif, ini PPh-nya ada 15.000. Ini kalau nggak ada rekapnya ya. Jadi kalau direkap nanti kalau di setahunnya nanti si tuan W ini 15.000 ini akan menjadi pengurang dari PPh-nya dia. Oke. Ini noda NLG. Dia sebenarnya offsetnya nggak sampai 500 juta, tapi karena dia tidak memberikan surat pernyataan, maka marketplace menganggapnya dia sudah dia akan dikenain, dia tidak bukan termasuk orang yang dikecualikan. Jadinya atas penjualan dari tas ini dia langsung dikenakan tarif. Ini sama sih, cuma karena perlakuannya karena dia tidak menyampaikan surat pernyataan, maka marketplace akan langsung mengenakan tarif 0,5% ini. Ini untuk Mr. MA, jadi dia kan WP luar negeri ya. Jadi dia di sini tinggal di Malaysia, dia jual sepatu, membelinya dari sini. Karena dia tidak berlulusan di Indonesia, maka dia tidak dipungut. Nah, tapi atas transaksi ini akan dikenakan biaya impor kawan pajak. Jadi atas pembelian sepatunya akan dikenai impor, tapi tidak untuk PPh 22 ini yang untuk merchant-nya. Ini ketika misalnya penjualnya adalah badan, jadi sama seperti yang tadi, dia akan langsung dikenakan tarif karena kan tidak, kalau badan otomatis langsung dipotong ya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Ada yang ditanyakan? Saya sedikit menambahkan dulu ya, karena kan tadi sangat mungkin ya Bapak Ibu di sini punya usaha, punya toko fisik, tapi juga punya toko di marketplace tadi, misal di Shopee atau Tokopedia, begitu ya. Nah, di sini yang ingin saya tekankan adalah ketika Bapak Ibu sudah dipotong 0,5% dari di merchant, sementara yang di toko fisik kan Bapak Ibu harus setorkan sendiri PPh-nya. Jangan lupa untuk dikeluarkan ya. Jadi misal total omset Bapak Ibu di bulan tersebut adalah 100 juta lah begitu katakan. Dari 100 juta itu yang 70 juta sudah dipungut Shopee. Nah, berarti nanti Bapak Ibu hanya perlu menyetorkan yang selisihnya saja, yang 30 jutanya saja. Jadi nanti bisa dipisahkan ya, supaya nanti Bapak Ibu tidak setor 2 kali untuk yang sudah dipungut Shopee. Jadi kalau yang tadi misal transaksinya ada 100 juta, yang 70 sudah dipungut oleh Shopee, jangan lupa dikeluarkan ketika nanti Bapak Ibu membuat billing untuk yang toko fisiknya. Itu saja sih. Oh, tambahan juga untuk yang sifat bukti potong tadi ya. Sebetulnya kan untuk bukti potongnya bisa bersifat final dan tidak final, tergantung dari kondisi Bapak Ibu. Hanya saja informasinya nanti untuk bukti potong itu nanti semuanya akan masuk ke final. Nah, kalau di sini Bapak Ibu posisinya adalah yang menggunakan tarif umum atau yang mau mengkreditkan bukti potongnya tadi, dikeluarkan dulu dari yang final, kemudian nanti Bapak Ibu pindahkan ke bagian yang kredit.
Itu saja. Moderator ya. Baik, Bapak Ibu di sini bagaimana terkait sosialisasinya? Apakah Bapak Ibu sudah jelas atau masih ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan nanti silakan bisa chat di kolom komentar atau bisa resen aja nanti kalau ingin berbicara secara langsung. Baik, tadi terkait PMK 37, jadi di sini Bapak Ibu yang perlu dilakukan pertama kali ya harus upload surat pernyataan apabila Bapak Ibu menjual barang dagangannya di marketplace dan omsetnya masih di bawah 500 juta, itu silakan nanti Bapak Ibu bisa mengupload surat pernyataan sebelum 31 Juli tahun 2026 agar tidak dikenakan PPh 22 yang 0,5% tersebut, gitu ya. Nanti kalau memang saat ini belum terpikirkan untuk bertanya, tapi nanti ada pertanyaan nanti bisa di lewat WA juga di WA helpdesk kita di 0858 4620 1165. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sajikan pada pagi hari ini ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas segala waktunya dan partisipasinya serta perhatiannya. Kami mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun yang belum tepat ya dari kita. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut apabila Bapak Ibu memang masih ada pertanyaan. Baik, acara akan kami akhiri. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.